Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrim. Nomor induk mahasiswa 1910 2060. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi Indonesia. Adapun sistem ekonomi Indonesia kita dibagi beberapa klarifikasi sistem ekonomi atau dikelompokkan dalam beberapa sistem ekonomi. Antara lain berdasarkan ideologi, berdasarkan koordinasi. Nah, yang pertama berdasarkan mekanisme dan koordinasinya. Di dalam mekanisme dan koordinasinya, sistem ekonomi terdiri dari ekonomi tradisi atau tradition economy, dan terdiri dari mekanismenya, koordinasinya berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih sederhana. Kemudian kegiatan ekonomi sangat terbatas, di mana tujuan ekonomi tidak untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau substansi level. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau komando ekonomi. Mekanisme koordinasinya berdasarkan komando dari pusat kekuasaan atau central authority atau lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi tersebut perencanaan terpusat. Sistem ekonomi komando sangat menolak mekanisme pasar. Menurut mereka, sistem perencanaan terpusat sangat efisien dalam melokalisasikan sumber daya. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau market economy mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. Kemudian berdasarkan ideologi, sistem ekonomi kapitalis atau kapitalis ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Sistem ekonomi ini juga memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individualisme atau sumber daya ekonomi atau faktor produksi. Secara garis besar, ciri-ciri ekonomi kapitalis atau liberal adalah sebagai berikut. 1. Motifnya yang menggerakkan perekonomian mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang kedua, pengakuan yang luas atau atas hak pribadi seseorang. Menurut James Baptiste Say, pasar akan menjadi alat ekonomi sumber daya yang efisien jika dilandasi dengan semangat individu yang rasional dan memperjuangkan keuntungan pribadi, sehingga timbullah individualisme ekonomi dan kebebasan dalam perekonomian. Sekarang kita lihat memang bahwasanya segala pasar, segala perekonomian yang ada di dunia itu sudah dikuasai oleh kapitalis yang pada dasarnya adalah untuk memenuhi dan untuk memperkaya individu-individunya. Kita ketahui bersama banyak orang-orang kaya yang timbul dari sistem ekonomi kapitalis. Dan yang ketiga, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang keempat, campur tangan pemerintah diminimalkan. Bagi Smith, bila setiap individu diperbolehkan mengejar kepentingan sendiri tanpa campur tangan pihak-pihak pemerintah, maka seakan-akan dibimbing oleh tangan yang tak nampak atau tangan yang tak bertanggung jawab untuk mencapai yang terbaik bagi masyarakat. Kebebasan ekonomi juga diilhami oleh pendapat seorang ekonom Prancis, Jean-Baptiste Say. Menurutnya, pemerintah tidak diperbolehkan turut serta dalam dunia usaha. Louis Sorland, bahasa yang mengganggu kita. Dunia usaha, kata ini dikenal kemudian sebagai
laissez-faire yang diartikan sebagai tidak adanya intervensi. Jadi, menurut ekonomi kapitalis atau liberal, bahwasanya pemerintah tidak mengikut campur tangan di dalam ekonomi pasar. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis atau sosialis ekonomi. Sistem ekonomi sosialis atau komunis adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun selanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara, sehingga perekonomian masyarakat dianggap telah matang. Pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh, para masyarakat bawah. Dalam sistem ekonomi ini, pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menurut sosialis, kemakmuran akan tercapai dengan berdasarkan kepada kemakmuran bersama melalui konsep kepemilikan sosial. Yang kedua, sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari kapitalis. Dan yang ketiga, dalam masyarakat nasionalis, hal yang menonjol adalah kolektivitas dan kebersamaan. Artinya, perbedaan antara sosialis dan kapitalis adalah sosialis itu lebih kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama, sehingga yang mengatur perekonomian adalah pemerintah. Sedangkan kapitalis yang mengatur perekonomian itu adalah individu-individu, sehingga timbul adanya orang-orang kaya baru, individu-individu kaya baru. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Kita ketahui bersama di Indonesia walaupun banyaknya orang yang beragama Islam, akan tetapi sistem perekonomiannya belum tentu perekonomian Islam. Tapi kita juga harus mempelajari tentang ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan keideologian dan ajaran-ajaran serta syariat Islam. Sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri yang bertujuan mensejahterakan umat dengan sumber daya ekonomi yang dialokasikan sedemikian rupa. Sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Dalam sistem ekonomi Islam ini memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Ekonomi syariah. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan berada pada individu mutlak, ataupun sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan kepemilikan terpusat yang diatur oleh negara. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan atau sesuatu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia hanya sebagai khalifah atau titipan semata-mata harta yang dimiliki. Dan yang kedua adalah hak kepemilikan. Dalam ajaran Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu 1 hak individu, yang kedua hak umum, dan ketiga hak pemerintah. Konsep kepemilikan. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atau atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau individu dituntut mempunyai untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Lama kepemilikan manusia terhadap suatu benda terbatas pada lamanya manusia ini hidup di dunia. Berarti makin lama manusia hidup di dunia, makin lama juga dia memiliki hartanya. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat keperluan hidup orang banyak, karena harus menjadi milik umum. Jadi sudah dibedakan yang umum untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan sudah diatur dalam konsep Islam. Nah, dalam Islam kebebasan perekonomian, dalam perdagangan,
Dalam perdagangan, kapitalis yang memberikan nilai tertinggi pada kebiasaan tak terbatas pada setiap individu. Mungkin individu mengejar kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan kekayaan dan memuaskan keinginannya. Dengan demikian, maka konsep kebebasan tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam proses distribusi kekayaan. Islam juga tidak sejalan dengan sistem ekonomi sosialis yang mengabaikan konsep kepemilikan pribadi, sehingga tidak ada kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, kepemilikan dan kebebasan individu dibenarkan selama masih sesuai dengan syariat Islam, sekaligus memberikan ruang gerak pula pada pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, spiritualisme dan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kontemporer hanya terfokus terhadap utilitas atau kepuasan dan nilai-nilai materialisme suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme dan etika kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, terdapat etika dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai bukan hanya semata-mata materi saja, tetapi